Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan nama anggota Sofa Husna Ni'mah dan Sofia Eka Nadariski dari kelas PAIM. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Pengembangan Perangkat Pembelajaran 1, Prota, Promes, dan Silabus dengan judul Kurikulum dan Pengembangan Kurikulum. Baiklah, dalam presentasi kali ini kami akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai pengertian kurikulum, yang kedua yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yang ketiga langkah-langkah pengembangan kurikulum, serta pembahasan yang keempat yaitu praktik pengembangan pada Prota K13 mata pelajaran PAI. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Pada awalnya, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno di Yunani. Maka kemudian, istilah kurikulum ini juga dipakai dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, istilah kurikulum berarti sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik di sekolah untuk memperoleh ijazah dalam kurun waktu tertentu. Adapun definisi lain mengenai kurikulum, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Konsep kurikulum selalu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi zaman, sehingga disebut pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yaitu sebuah proses merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi, maksudnya yaitu penyesuaian program pendidikan agar relevan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Yang kedua ada prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip efektivitas yang dimaksudkan adalah untuk mengetahui sejauh mana perencanaan kurikulum dapat dicapai sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan. Adapun prinsip efisiensi yang dimaksud adalah usaha, biaya, dan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan program pengajaran dapat merealisasikan dengan hasil seoptimal mungkin dan tentunya dengan pertimbangan yang rasional dan wajar. Yang ketiga ada prinsip berkesinambungan atau continuity. Artinya dalam pengembangan kurikulum yang menunjukkan saling keterkaitan antara jenjang pendidikan, jenis program pendidikan, dan mata pelajaran. Yang keempat ada prinsip keluasan atau flexibility, yaitu menunjukkan bahwa kurikulum tidak kaku atau memberikan kebebasan dalam bertindak dan berkreasi dalam mengembangkan program pembelajaran. Yang kelima, prinsip yang berorientasi pada tujuan, yaitu sebelum memilih bahan atau materi pengajaran, langkah yang harus dilakukan oleh seorang pendidik adalah menentukan tujuan terlebih dahulu. Selanjutnya, prinsip yang terakhir yaitu prinsip pendidikan seumur hidup atau long life education. Maksudnya yaitu pengembangan kurikulum dilakukan secara terus-menerus dan bertahap untuk melakukan perbaikan, pemantapan, dan pengembangan ke arah yang lebih lanjut. Nah, langkah-langkah pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu perumusan tujuan. Tujuan dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan, tuntutan, harapan. Dan oleh karena itu, tujuan dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor siswa itu sendiri, serta ilmu pengetahuan. 2. Menentukan isi kurikulum. Isi kurikulum merupakan pengamalan belajar yang diperoleh serta dididik di sekolah. Pengalaman ini dapat berupa mempelajari mata pelajaran atau jenis-jenis pengalaman belajar lain sesuai dengan bentuk kurikulum itu sendiri. Yang ketiga, pemilihan kegiatan yaitu berisikan cara peserta didik memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan bentuk-bentuk kurikulum yang digunakan. Keempat, evaluasi. Evaluasi kurikulum mengacu pada tujuan kurikulum. Evaluasi merupakan cara untuk mengetahui apakah sasaran yang ingin dituju dapat tercapai atau tidak. Evaluasi perlu dilakukan untuk memperoleh balikan serta dasar dalam melakukan perbaikan. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan secara terus-menerus.
Praktek pengembangan pada Prota K13 Mapel PAI. Prota atau program tahunan adalah program umum pada setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang memuat garis besar rencana yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Praktek penyusunan Prota Kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI tidak berbeda jauh dengan penyusunan Prota pada kurikulum sebelumnya, dengan komponennya yaitu identitas yang terdiri dari mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas, dan tahun ajaran. Kemudian ada semester, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan. Yang pertama, yaitu dengan melihat beberapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dan struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Analisis berapa minggu efektif dalam 1 semester seperti yang telah ditetapkan dalam alokasi waktu efektif. Yang kedua, yaitu menandai hari libur. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif. Yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.